Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Integrasi Filosofi of Science, di mana kami beranggotakan ada Nisa Istiqomah dengan NPM 20260015 dan saya sendiri Tria Rizkyamana dengan NPM 20260009. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami dengan materi memahami paradigma iptek dan kehidupan. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa poin, yakni yang pertama itu adalah pengertian paradigma itu sendiri. Apa itu paradigma? Nah, di negara kita Indonesia, kita memiliki ada yang namanya Pancasila. Di sini Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini bukan hanya penyelenggara negaranya saja, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia pun memiliki tugas, yaitu melindungi segenap tumpah darah negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di sini ada paradigma itu sendiri. Arti dari paradigma yakni bisa ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa. Di antaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai suatu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan apa yang tersajikan. Kemudian ada yang poin B, itu adalah Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan di sini adalah pembangunan politik, yaitu meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Ya, sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik di sini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tapi juga rakyat Indonesia. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan. Apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di area yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila tersebut? Pancasila sehingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bahasa Indonesia. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif, dan yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif. Terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum, proses, dan setelah permusuhan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin cukup sekian presentasinya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.